Pernah nggak sih, kalian lagi lapar banget, terus pengen makan bubur ayam, pas dateng ke tukangnya, ayamnya malah habis? Nah, kali ini lebih kocak lagi. Ondel-ondel bukan cuma dikasih ikan lele di bubur ayamnya, tapi juga salah dengar, dia pikir itu ubur-ubur. Gimana ceritanya? Tonton sampai akhir, karena ada pertanyaan berhadiah naik haji tiap tahun. Loh, wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan hati yang bahagia. Amin. Jangan lupa ya, klik tombol like kalau video ini bikin kalian senyum-senyum sendiri. Tulis komentar kalian, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video terbaru yang selalu bikin ngakak tapi juga penuh hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat, dan kesempatan untuk ketawa bersama lewat kisah-kisah lucu yang penuh makna ini. Ayo tulis sholawat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa sertakan juga untuk siapa kalian hadiahkan sholawatnya hari ini. Misalnya buat ayah ibu, guru, atau anak-anak kita. Tulis juga dari kota mana kalian nonton video ini. Yuk, sama-sama kita terus meningkatkan takwa kepada Allah dalam segala aktivitas, termasuk saat kita nonton video hiburan ini. Karena takwa itu harus dibawa kemana-mana. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sama kayak kisah kita hari ini, kalau nggak ada ayam, ya kita nikmati yang ada dulu. Mungkin lele, atau ubur-ubur? Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Tulis juga ya, di komentar, kalian nonton dari mana? Dari Bekasi, Padang, Madura, atau dari luar negeri juga boleh. Biar makin seru kita kenalan satu sama lain. Tonton videonya sampai akhir ya, karena di bagian deskripsi ada satu pertanyaan penting. Yang jawab benar di komentar, akan kami doakan bisa naik haji setiap tahun. Kalau salah jawab, tetap kami doakan sehat dan panjang umur. Pernah nggak sih kamu ngalamin hal lucu karena salah dengar? Nah, kejadian kocak yang satu ini bakal bikin kamu ngakak seharian. Ceritanya bermula di suatu pagi yang cerah, ketika sang ondel-ondel kecil bernama Cimug baru saja bangun tidur dengan perut keroncongan kayak orkes Tanjidor. Cimug ini memang ondel-ondel yang unik. Meskipun tubuhnya besar dan kepalanya gede, tapi jiwa dan semangatnya selalu seperti anak-anak. Tiap hari dia keliling kampung naik sepeda mini warna pink, bawa celengan ayam sambil nyanyi lagu dangdut remix. Tapi pagi itu, ada yang beda. Dia ngeluarin kalimat ajaib yang bikin satu kampung berhenti kerja sebentar, karena nggak tahan pengen ketawa. Bu, aku mau sarapan bubur ubur-ubur. Teriak Cimug dengan mantap sambil ngelempar selimut ke udara kayak bendera perang. Ibunya, Bu Mugni, yang lagi ngupas bawang di dapur, langsung salah fokus dan hampir masukin sendok ke panci nasi. Hah? Bubur apa? Mug? Ubur-ubur? Cimug langsung nyengir lebar sambil angguk-angguk. Iya bu, bubur ubur-ubur. Enak katanya. Temen di TikTok pada makan. Ubur-ubur segar, bening, terus ada yang warna ungu, terus dikasih kuah santan terus ada kerupuk oranye sama kacang kedelai. Si ibu langsung garuk-garuk kepala. Itu MAH bukan bubur ayam, tapi bubur antara mimpi dan kenyataan. Mana ada ubur-ubur dijadiin bubur? Itu MAH makanan laut, bukan lauk buat sarapan. Tapi karena udah kadung semangat dan dompet Cimug isinya ada uang receh seribu-seribuan hasil keliling minta saweran kemarin, akhirnya si ibu kasih izin juga buat beli bubur ke depan gang. Udah sana tuh beli, tapi yang bener ya, jangan bikin malu kayak kemarin waktu kamu pesen es teler, tapi malah bilang, es telur ceplok. Cimug pun berangkat dengan semangat menggebu. Langkahnya ringan meski badannya berat. Tiap langkah kayak ada musik marching band di kepala. Bubur ubur bubur ubur. Begitu mantra yang dia ulang-ulang sambil jalan ke arah lapak bubur ayam yang terkenal di ujung gang. Lapaknya Bang Dul, si mantan pemain drum dangdut yang banting setir jualan bubur karena trauma ditimpuk sandal waktu manggung. Tapi, hari itu, Bang Dul lagi apes. Stok ayam suwir yang biasa jadi topping buburnya habis, karena pagi-pagi ada rombongan emak-emak habis senam zumba borong semua. Tinggal buburnya doang dan kerupuk.
sama lele goreng buat anaknya Bang Dul yang gagal makan karena ketiduran. Nah, saat Cimug sampai, dia langsung senyum lebar dan bilang, "Bang, 1 bubur ubur-ubur, pakai sambal ya. Pedas level 99. Bang Dul langsung kaget. "Bubur apaan? Mug? Ubur-ubur? Lo sehat kagak nih?" Dengan penuh percaya diri, Cimug malah nunjuk akuarium kecil di samping gerobak bubur yang isinya ternyata ikan cupang. Bukan itu. Itu buat hiasan. Nih, ini bubur ayam, tapi ayamnya habis, diganti lele goreng. Mau?" Cimug berpikir keras. Matanya menerawang, bibirnya monyong kayak lagi nyicip sambal, lalu tiba-tiba matanya berbinar-binar. "Berarti, ini bubur lele ya? Boleh. Tapi nanti aku kasih nama. Bubur ubur-ubur lele goreng level 99 pedas." Orang-orang di sekitar yang lagi antre langsung ketawa. Ada yang sampai tumpah kopi, ada juga yang sempet-sempetnya nyalain kamera HP buat ngerekam momen Cimug yang salah dengar ini. Bahkan ada anak TikTok yang langsung upload dan kasih caption, "Kalau kamu denger bubur ubur-ubur, kamu pilih percaya atau cari tahu dulu." Dari kejadian itu, virallah Cimug dengan julukan baru, Duta Sarapan Laut Nasional. Padahal maksud hati cuma mau makan bubur ayam. Tapi karena ayamnya habis, Cimug akhirnya makan bubur dengan topping lele, sambil terus meyakini di dalam hatinya bahwa ubur-ubur bisa jadi topping masa depan untuk semua bubur di Nusantara. Yang paling kocak, pas udah makan dan kenyang, Cimug ngeluarin satu kata lagi yang bikin Bang Dul ngibrit ke dalam rumah saking gak tahan. "Bang, besok bisa ya buburnya ditambahin sosis cumi sama keju mozzarella, biar kayak di Korea gitu." Seketika itu juga, seluruh semesta bubur bubar jalan. Begitu Bang Dul mulai nyiapin pesanan bubur, Cimug masih berdiri dengan ekspresi penasaran yang gak selesai-selesai. Matanya melirik ke kanan kiri, seolah-olah sedang mencari sesuatu yang bening, menggeliat, dan agak transparan. "Bang," tanya Cimug sambil jongkok di depan gerobak bubur, "ubur-uburnya disimpan di mana? Di ember? Di termos? Atau di akuarium yang di atas rak plastik ijo itu?" Pertanyaan itu sontak bikin 2 pelanggan yang lagi nunggu pesanan ngakak sampai hampir nyedot sedotan teh manis masuk ke hidung. Bang Dul langsung garuk-garuk kepala yang sebenarnya udah plontos sejak tahun 2006. "Ubur-ubur apaan lagi? Mug? Lo tuh denger gak sih? Ini bubur ayam, tapi ayamnya abis. Adanya lele goreng. Lele. Bukan ubur-ubur," katanya sambil melotot campur senyum sarkas. Tapi Cimug nggak mau kalah. Dia berdiri tegak, dadanya dibusungkan kayak superhero lagi ngadepin penjahat. "Loh Bang, saya ini konsumen loyal. Bang, saya selalu dapat promo, nambah kerupuk gratis tanpa syarat. Dan hari ini saya datang khusus karena kata Bang Dul sendiri, buburnya bakal beda dari yang lain." Bang Dul langsung garuk dagu. "Iya, beda karena ayamnya habis, bukan karena ditambahin makhluk laut." Salah satu bocah yang lagi jajan telur gulung nimbrung, "Bang, lele itu kan dari sungai, bukan laut. Masa disebut ubur-ubur?" Cimug menoleh dan menjawab penuh keyakinan, "Dek, semua makhluk air itu bersaudara. Kalau di bubur bisa nyatu, berarti mereka satu habitat dalam hati kita." Kalimat bijaknya itu membuat seisi gerobak bubur terdiam, lalu ketawa bareng-bareng. Bahkan ada emak-emak yang sampai bilang, Cimug ini cocok jadi motivator bubur. Akhirnya Bang Dul nyerah juga. Dia ambil satu mangkuk plastik warna putih yang agak menguning karena sering dicuci air panas. Di dalamnya, dia tuang bubur panas-panas, kasih sedikit kecap, bawang goreng, kerupuk merah jambu, sejumput daun seledri, dan topping andalan pengganti ayam hari itu, seekor ikan lele goreng crispy yang kelihatan masih mangap. Bentuk lelenya bengkok kayak huruf C. Kepalanya nongol dari bubur seakan-akan mau bilang, "Yah, gue dijadiin topping juga." Sementara itu, Cimug nggak berhenti ngelantur. Dia ngeliatin si lele sambil ngomong sendiri, "Kalau ini ubur-ubur, kenapa ada siripnya ya? Tapi bentuk badannya lentur sih, mungkin ubur-ubur darat." Bang Dul cuma bisa geleng-geleng. "Ini MAH bukan ubur-ubur. Ini korban dari perut kamu yang salah dengar," katanya sambil nyodorin sendok plastik kecil ukuran anak TK ke tangan Cimug yang segede daun pintu. Cimug pun ambil mangkoknya dengan senyum lebar. Tapi dia sempat terdiam beberapa detik. Lalu matanya melotot, seolah sadar ada sesuatu yang janggal. "Bang,
Ini lelenya beneran? Bukan ubur-ubur kering? Tanya Cimug setengah curiga. Bang Dul sudah pasrah. Mug, kalau kamu nemu ubur-ubur bisa digoreng kayak gini dan gak meletus pas kena minyak panas, kamu saya kasih bubur gratis seumur hidup. Katanya sambil ngelap keringat pakai sarung yang digantung di leher. Bahkan anak kecil yang tadi jualan balon aja ikutan nyeletuk. Bang, kalau ubur-ubur digoreng meletus kayak petasan cap naga. Bang. Tapi Cimug nggak mau kalah. Dia tetap percaya bahwa mungkin suatu hari akan ada bubur ubur-ubur beneran. Jadi untuk sekarang, lele ini dianggap dulu sebagai kerabat jauh ubur-ubur. Dan karena dia anaknya kreatif, Cimug langsung nyebut nama menunya dengan suara khas juru lelang. Inilah dia menu terbaru kita. Bubur lele ubur-ubur darat dengan sentuhan kerupuk legendaris dan cita rasa asli gang sempit. Tiba-tiba ada yang tepuk tangan. Entah siapa yang mulai, tapi dalam waktu 10 detik, semua orang di sekitar gerobak bubur bertepuk tangan buat Cimug. Ada yang ngerekam pakai HP, ada yang nyorakin, dan ada juga yang langsung ngusulin biar Bang Dul serius bikin menu baru, bubur ubur-ubur, palsu. Bahkan emak-emak kompleks sebelah udah mulai ngebayangin bikin menu itu buat jualan di acara arisan RT. Di tengah euforia tersebut, ada anak muda pakai jaket ojek online nyamperin. Bang, ada di GoFood nggak tuh bubur ubur-ubur? Bang Dul yang mendengar itu langsung hampir lemes. Sementara Cimug malah nyaut, ada bang. Tapi khusus pelanggan yang percaya rasa itu bisa dibentuk dari imajinasi. Singkatnya, Cimug tetap makan bubur itu dengan hikmat. Lele yang garing itu dia iris kecil-kecil pakai sendok plastik mini, terus ditata rapi di atas bubur kayak sedang plating di MasterChef. Setiap sendok yang masuk ke mulutnya disertai dengan decakan ala kuliner profesional. Hai mememem, umaminya dapet. Lele ini kalau ditutup mata, rasanya kayak ubur-ubur berseragam. Semua yang nonton makin ngakak. Bahkan tukang tambal ban sebelah lapak bubur sampai bilang, GWMAH baru tahu, lele bisa disangka ubur-ubur. Ini Cimug cocok jadi duta kreatif menu dadakan. Cimug pun menutup sesi makan buburnya dengan doa, ya Allah, jika suatu hari nanti ubur-ubur bisa diolah tanpa bikin orang masuk UGD, izinkan aku jadi orang pertama yang mencicipi, dengan nasi uduk juga nggak apa-apa. Dan dari kejadian itu, lahirlah satu momen yang gak akan dilupakan warga kampung. Kejadian bubur ayam tanpa ayam, dengan lele sebagai aktor pengganti, dan ubur-ubur sebagai ilusi yang terlalu kuat untuk dilawan. Sambil duduk di bangku plastik biru yang agak miring sebelah, Cimug menatap mangkok bubur di tangannya seolah-olah itu adalah artefak bersejarah dari kerajaan Laut Atlantis. Matanya masih tak lepas dari lele goreng yang nangkring di atas bubur, persis di tengah, seperti kepala naga yang sedang tidur di atas awan nasi. Dengan penuh rasa penasaran, ia mendekatkan wajahnya ke mangkok sambil membisik pelan, apakah kamu benar-benar ubur-ubur menyamar, wahai lele? Atau kamu hanya utusan dari dunia bawah air yang sedang bertugas menyampaikan pesan? Orang-orang di sekitar hanya bisa menahan tawa. Ada seorang bapak yang semula cuma mau beli bubur buat sarapan di kantor, sekarang malah betah berdiri sambil ngeliatin aksi Cimug. Bahkan si Bang Dul, si penjual bubur, yang biasanya cuek dan cepat-cepat jualan karena takut kehabisan gas portabel, kali ini justru duduk santai di atas ember kosong sambil ngopi, menikmati tontonan gratis dari pelanggan paling absurd yang pernah dia layani. Cimug kemudian mengambil sendok kecilnya. Sendok plastik putih itu tampak mungil di tangan ondel-ondel sebesar itu. Kalau dibandingkan, mungkin seperti Hulk pegang tusuk gigi. Dengan pelan, dia mengaduk bubur itu. Tekstur buburnya lembut, putih pucat dengan semburat kekuningan dari kuah kaldu yang tersisa. Di sela-sela adukan, muncullah bawang goreng yang bersinar bak bintang jatuh dan irisan seledri yang terapung seperti daun yang hanyut di sungai kecil. Namun, yang paling menyita perhatian Cimug adalah si lele goreng. Lele itu digoreng dengan warna keemasan yang menggiurkan. Kulitnya tampak kering dan crispy, sementara di bagian tubuhnya terlihat guratan-guratan bekas gorengan panas yang membuatnya tampak seperti tentakel. Wah, ini dia. Inilah ubur-ubur versi daratan. Ubur-ubur evolusi, teriak Cimug sambil menunjuk lele itu pakai sendoknya. Bang Dul, ini bukan lele biasa. Ini ubur-ubur yang terlalu lama hidup di Kali Ciliwung, lalu berubah bentuk demi bertahan hidup. Dia udah nggak bening lagi, tapi berani tampil berbeda. Bang Dul sampai sempat nyari inhaler karena ngakaknya nggak berhenti. Mug, lo tuh ngaco tapi lucu. Serius, kalau ada lomba,
pelanggan paling imajinatif, lo menangin hadiah motor listrik kali. Anak-anak yang tadi nonton dari jauh sekarang makin mendekat. Ada yang sambil ngunyah cilok, ada yang sambil bawa es lilin, semua nyengir dan merekam aksi Cimug. Bahkan ada bocah kecil yang nyeletuk, "Bang, kalau lelenya bisa nyetrum kayak ubur-ubur, jangan disendokin ya, nanti kesetrum." Cimug menatap anak itu sambil angguk pelan. "Betul, Dek. Maka dari itu, kita harus waspada. Makhluk air itu penuh misteri." Tanpa ragu lagi, Cimug akhirnya mulai menyendok bubur itu. Sendokan pertama dia arahkan ke bagian pinggir, tempat lele tidak terlalu dominan. Dia suap perlahan ke mulut, lalu tiba-tiba dia memejamkan mata. Suasana jadi hening. Semua orang nunggu reaksi. Bahkan seekor kucing liar yang tadinya tidur di bawah gerobak ikut mendongak penasaran. Setelah beberapa detik, Cimug membuka mata perlahan dan berkata, "HMMMM." Rasa gurihnya, seolah aku sedang menyelam di lautan tenang, lalu disambut ubur-ubur yang tersenyum padaku, dan bilang, "Selamat datang di bubur rasa laut." Suara tawa pun pecah. Bahkan tukang sayur yang lewat berhenti dan ikut nonton. Salah satu ibu-ibu sampai jatuhin timun karena nggak tahan ketawa. Ini anak ondel-ondel beneran atau pelawak sih? Tapi Cimug tetap serius. Dia kembali menyendok buburnya, kali ini dengan potongan lele kecil. Ini bagian sirip. Ini biasanya mengandung energi ubur-ubur jenis Lion Esmane, katanya sok ilmiah. Kalau bagian kepala ini biasanya pusat kecerdasan laut. Anak-anak yang nonton mulai menirukan gaya Cimug. "Saya makan tentakel. Saya makan sirip ajaib." Dan tanpa sadar, satu persatu dari mereka mulai minta Bang Dul buat kasih lele di bubur mereka juga. "Bang, saya juga mau bubur lele ubur-ubur." Bang Dul sempat heran. "Loh, tadi dibilangin lele pada nolak, sekarang pada minta?" Tapi karena pesanan makin banyak, dia langsung buka cadangan lele goreng yang belum dikeluarin. Hari itu, lele yang semula disiapkan buat makan keluarga, habis dalam waktu 1 jam. Cimug merasa puas. Dia tahu, walaupun ubur-ubur itu hanya hayalannya, tapi dari hayalan itulah muncul menu baru yang ternyata disukai orang-orang. Ia berdiri dan memegang mangkok buburnya tinggi-tinggi, lalu berkata, "Dengar semua. Hari ini kita menyaksikan sejarah. Dari bubur ayam yang kehilangan ayamnya, lahirlah bubur ubur-ubur lele. Bukan soal rasa, tapi soal rasa percaya bahwa semua bisa enak asal kita bersyukur." Tepuk tangan kembali terdengar. Bahkan tukang kopi keliling sempat-sempatnya manggil Cimug. Mug, nanti mampir ya. Gue buatin kopi rasa cumi asin buat kamu. Biar cocok sama ubur-uburnya." Cimug cuma tertawa sambil menjawab, "Mantap Bang. Kopi rasa cumi asin plus es batu dari air laut, pasti seger." Dan begitulah, satu pagi di sebuah gang kecil di kota padat penduduk, berubah menjadi panggung tawa dan kebahagiaan. Hanya karena satu porsi bubur tanpa ayam, seekor lele goreng, dan satu kesalahpahaman yang terlalu lucu untuk dibetulkan. Ternyata bukan cuma si abang penjual bubur yang bingung, para pembeli lain pun ikut kaget melihat semangkuk bubur ayam versi ondel-ondel itu. Ada seorang ibu-ibu yang sedang makan langsung berhenti mengaduk buburnya dan berbisik ke temannya. Itu kok buburnya warna-warni ya? Itu ubur-ubur beneran bukan sih?" Temannya malah udah berdiri dan ngambil handphone buat ngerekam sambil cekikikan. Ada juga seorang anak kecil yang dari tadi ngelihatin mangkok ondel-ondel itu penuh rasa penasaran, sampai akhirnya bilang ke ibunya, "Bu, aku juga mau bubur pelangi kayak abang gede itu." Sontak seisi warung tertawa riuh. Tapi ondel-ondel tetap santai. Dengan wajah senyum yang lebar, karena memang wajah ondel-ondel selalu senyum permanen, ia menyendok bubur ubur-ubur lele itu dan mencicipinya dengan tenang. Matanya berbinar, kepalanya mengangguk-angguk, dan tangannya menunjukkan jempol ke abang bubur yang kini cuma bisa melongo sambil geleng-geleng kepala. Namun ternyata tak berhenti di situ kekonyolan hari itu. Seorang kakek-kakek pelanggan lama penjual bubur itu mendekat ke ondel-ondel dan bilang, "Nak, saya dulu tentara laut. Saya pernah makan ubur-ubur sungguhan pas latihan di laut. Tapi yang ini, rasanya kayak manisan kenyal-kenyal tapi amis-amis asem. Kamu tahan juga ya makan beginian?" Ondel-ondel langsung menjatuhkan sendoknya dan tersedak. Ia buru-buru minum air putih dari gelas plastik di meja. Tapi gelas itu malah isinya bukan air putih. Ternyata si abang penjual tadi juga salah ambil.
Di gelas itu ada campuran sirup leci dan nata de coco, yang makin membuat rasa di mulut ondel-ondel kacau balau. Ia sempat berdiri, muter-muter, dan akhirnya duduk lagi sambil garuk-garuk kepala. Meski sebenarnya topeng ondel-ondel nggak bisa garuk beneran, lalu berkata dengan nada pasrah, "Ya Allah, cobaan hari ini sungguh di luar nalar." Warga yang menonton makin heboh. Ada yang sampai merekam dan langsung upload ke TikTok dengan caption, "Ondel-ondel makan bubur ubur-ubur pakai lele terus minum sirup leci. Real absurd nation." Dalam waktu singkat video itu viral. Komentar pun membanjiri video tersebut. Ada yang bilang, ondel-ondel ini cocok banget jadi brand ambasador makanan ekstrim. Ada juga yang komen, "Fix, ini konten tergokil minggu ini. Ubur-ubur lele disandingkan dalam satu mangkuk. Itu bukan bubur, itu seni." Bahkan seorang chef terkenal sampai ikut nimbrung dan bilang, "Saya nggak ngerti lagi sama lidah orang Indonesia. Ini udah level dewa." Penjual bubur yang awalnya pusing karena dagangan ayamnya habis, justru malah senang karena warungnya mendadak viral dan banyak yang datang cuma buat pesan, bubur ubur-ubur, versi ondel-ondel. Dari kejadian itu, muncul ide unik dari penjual bubur. Esok harinya ia menggantung papan baru bertuliskan, "Bubur unik rasa laut, cuma di sini ada ubur-ubur lele." Dan benar saja, warung itu mendadak ramai dikunjungi pengunjung dari berbagai daerah. Ada yang datang karena penasaran, ada yang cuma mau foto bareng mangkuk bubur nyentrik itu, bahkan ada juga yang iseng ngasih tantangan teman-temannya buat nyobain bubur viral itu. Sementara si ondel-ondel duduk di pojokan warung dengan muka lesu, sambil pegang termos air putih dan sesekali ngelirik mangkuk. "Besok-besok kalau beli bubur, gua bawa sendiri ayamnya," gumamnya pelan, tapi cukup keras sampai abang penjual bubur dan beberapa pembeli lainnya tertawa terbahak-bahak lagi. Hari itu benar-benar jadi sejarah warung bubur ayam, atau tepatnya bubur ubur-ubur lele. Setelah puas menyantap bubur ikan lele yang disangka bubur ubur-ubur, ondel-ondel terlihat mengelus perutnya sambil bersandar di kursi plastik biru di pinggir warung. Matanya mulai mengecil, seolah-olah sedang mengantuk karena kenyang luar biasa. Tapi kejutan belum selesai, pemilik warung tiba-tiba bilang, "Mas Ondel, itu tadi mangkoknya yang bergambar ubur-ubur ya, bukan isinya." Spontan ondel-ondel membuka mata lebar-lebar. Ia langsung berdiri, berjalan pelan ke akuarium kecil yang terletak tak jauh dari dapur warung, dan melihat seekor ubur-ubur mainan dari plastik terapung apung di sana. Ternyata itu hiasan. Semua pengunjung warung bubur langsung tertawa bersama. Ada yang sampai ngakak sambil pegang perut, ada yang merekam momen lucu itu sambil berkata, "Ini harus viral. Ondel-ondel makan bubur ubur-ubur, ternyata cuma gambar dan hiasan doang." Tak ingin malu berkepanjangan, ondel-ondel malah mengangkat mangkoknya dan menyapa ke kamera. "Buat yang lagi nonton, ini namanya bubur lele rasa ubur-ubur. Khusus buat kalian yang suka salah dengar." Sontak seluruh suasana jadi meriah. Bahkan abang penjual pun ikut bikin spanduk kecil di depan warung bertuliskan, "Bubur lele rasa ubur-ubur, spesial untuk ondel-ondel." Di akhir petualangannya itu, ondel-ondel malah jadi seleb dadakan. Banyak orang yang datang hanya untuk pesan bubur pakai lele, dan foto bareng ondel-ondel yang legendaris. Dari yang awalnya pengen sarapan biasa, ondel-ondel justru pulang bawa pengalaman lucu, kenyang, dan jadi viral di medsos. Alhamdulillah, kisah petualangan lucu ondel-ondel yang salah dengar antara bubur dan ubur-ubur akhirnya selesai juga. Semoga teman-teman semua terhibur dengan cerita hari ini. Ingat, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yang mulia, karena dengan sholawat, hati kita jadi lebih terang, hidup lebih berkah, dan rezeki mengalir deras. Jangan lupa juga untuk bertakwa dimanapun kita berada, karena hanya dengan takwa, hidup jadi tenang dan selamat dunia akhirat. Pesan dari Al-Quran hari ini kita ambil dari surah Al-Hujurat ayat 12. "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa." Dari sini kita belajar, termasuk prasangka soal makanan, atau terlalu cepat menarik kesimpulan, seperti ondel-ondel yang menyangka bubur ayam pakai ubur-ubur. Tulis juga di kolom komentar, kalian asalnya dari mana? Siapa tahu nanti kita bisa ceritakan juga versi ondel-ondel di daerah kalian. Jangan lupa tonton sampai habis,
Karena di deskripsi ada satu pertanyaan, siapa yang bisa jawab dengan benar, akan mendapatkan hadiah 2 spesial yang akan saya sampaikan sekarang. Tangan menunjuk kanan pertanyaannya ada di deskripsi ya. Jawab di kolom komentar. Bagi yang menjawab benar, kami doakan bisa naik haji setiap tahun bersama keluarga tercinta, sehat selalu, dan berkah rezekinya. Dan bagi yang salah menjawab, tetap kami doakan sehat, bahagia, dan semoga dilapangkan rezekinya setiap hari. Jangan berkecil hati, karena doa untuk umat Nabi Muhammad tidak akan pernah habis insya Allah. Jangan lupa tulis di komentar, request judul apalagi tentang petualangan ondel-ondel, ya. Apakah ondel-ondel sebaiknya jadi penjual bakso? Atau ikut karnaval kuda lumping? Ayo beri ide terbaik kalian. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang bersinar kilauan.